Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan dari kasus Brigadir Joshua. Hari ini untuk putusan sidang mengenai nota eksepsi dari ketiga terdakwa, dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Kuat Ma'ruf, semuanya ditolak oleh Yang Mulia Hakim. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengenai ekspresi dan juga respon dari Barada Eliezer. Kita ketahui ya, kemarin kan pada saat di video sebelumnya aku bahas mengenai bagaimana Barada Eliezer ini bersujud di depan hadapan dari kedua orang tua Brigadir Joshua. Itu memang menjadi perdebatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan itu kepala dari Barada Eliezer dielus-elus oleh ayahanda dari Brigadir Joshua, begitupun juga sama dengan ibu dari Brigadir Joshua. Tetapi pada saat kita memahami sebuah bahasa komunikasi seperti ini, kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, mentang-mentang sudah dielus, apakah itu sudah indikasi bahwa memaafkan dan melupakan semuanya, itu adalah memang yang terucap dari orang tua Brigadir Joshua. Tetapi kita juga melihat pada saat di malam harinya, pada saat dari keluarga besar, ada 12 saksi dari pihak Brigadir Joshua yang hadir dalam persidangan, juga kita bisa melihat lebih detail ya, karena pada saat itu kita bisa melihat bagaimana menangis dan juga penuh emosionalnya orang tua Brigadir Joshua dengan gayanya masing-masing, tetapi dalam apa yang dikatakan mereka itu sangat emosional adalah hal yang wajar. Penuh emosi itu bukan berarti marah ya teman-teman ya. Emosional itu artinya penuh dengan perasaan. Apalagi pada saat bibinya dari Brigadir Joshua meminta Barada Eliezer untuk berkata sejujurnya. Statementnya kurang lebih seperti ini. Menurut aku ini adalah gaya berbicara orang Sumatera, sama seperti aku, walaupun mungkin gaya bicaraku lembut karena mungkin aku sudah tidak lama di Indonesia, apalagi di Sumatera, mungkin sudah terpengaruh hal itu, tetapi pada umumnya memang kalau orang Sumatera itu berbicara dengan nada tinggi, terkesannya marah-marah, padahal itu biasa aja. Ini yang aku tangkap dari bibi Brigadir Joshua dengan nada yang tinggi, dikatakan bahwa Barada Eliezer minta jujurlah, sakit hati kami, peluru itu menembus dada anak kami, kejujuran itu nanti untuk menolong kamu. Pada saat dikatakan hal seperti itu, pengacara dari Barada E ya hanya mengusap-usap, menyabarkan, dan memang terlihat ekspresi sedih dari Barada Eliezer. Kemudian pada saat setelah dari keluarga pihak dari Brigadir Joshua menyampaikan unek-uneknya, ada reaksi dari Barada Eliezer. Intinya disampaikan begini, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kali, membela abang saya, Bang Yos. Saya pribadi tidak percaya Bang Yos melakukan perbuatan setega itu pelecehan. Ini adalah bagian yang harus kita apresiasi, dan aku yakin ini akan menjadi salah satu poin yang akan meringankan putusan dari Yang Mulia Hakim nanti. Karena hakim juga adalah manusia biasa, punya perasaan. Jujur secara pribadi pada saat aku melihat Barada Eliezer, ada di satu sisiku merasa kasihan begitu ya. Anak muda tetapi terkena permasalahan seperti ini. Tetapi di sisi lain, dalam hukum, formatnya ataupun juga konteksnya tidak seperti itu, mentang-mentang sudah dimaafkan atau terlihat dimaafkan artinya dilupakan semuanya, tidak seperti itu. Memang ada sebagian ahli pidana yang mengatakan bahwa Barada E ini bisa saja nanti dia terbebas dari hukuman. Kalau aku lihat dari pasalnya sebenarnya nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau dibilang Barada Eliezer akan terbebas murni dari hukuman kecuali ada surat perintah. Maksudnya kan yang dibahas selama ini itu kan perintah dari atasan. Betul, memang bisa ya kalau menjalankan perintah dari atasan itu bisa dibebaskan dari hukuman. Itu memang ada, bisa seperti itu. Tetapi dengan syarat surat perintahnya itu sudah ada suratnya. Ini kan berbeda sekali ya dengan konteks yang terjadi dalam kasus Brigadir Joshua ini. Ada beberapa ahli pidana juga yang mengkritisi mengenai Barada Eliezer ini. Kalau memang dia ini dipaksa kan ya untuk melakukan hal tersebut, terpaksa ataupun juga dipaksa, ini adalah dalam tahapan pembuktian nanti. Kenapa juga ditembaknya? Paling tidak yang sudah diakui adalah versi Barada E, dia menembaknya 3 kali. Menembak sekali aja itu sudah bisa melumpuhkan, apalagi di dada. Tetapi diketahui pengakuan dari Barada E, dia menembak 3 kali, itu pun yang terpaksa.
Terus juga ada bagian yang kemarin membuat kita sempat berpikir, apakah beneran nggak sih bahwa Putri Chandrawati itu juga menembak, karena keterangan dari Kamarudin Simanjuntak pada saat dia selesai melakukan persidangan dikatakan bahwa ada 3 jenis longsong peluru dan ada 3 orang yang menembak di situ. Baradae kemudian mengakui bahwa apapun yang dikatakan saksi semuanya adalah benar. Tetapi dari tim kuasa hukum Baradae membantah hal tersebut, katanya hanya ada 2, yaitu nanti akan dibahas di pembuktian. Tetapi aku melihat ada keterangan di sini, misalnya aku lihat dari bagian Kompas TV ini ya, di ujung dari percakapan antara kedua belah saksi dengan Baradae Eliezer, hakim itu bertanya sebenarnya di sini. Hakim tanya, gimana keterangan saksi, apakah semuanya sudah benar? Kemudian Baradae Eliezer mengatakan, mohon izin yang mulia, sudah benar semua. Coba kita simak, ini adalah konteksnya. Apakah ini jangan-jangan yang diasumsikan oleh pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, bahwa semua yang dikatakan saksi sudah benar, termasuk juga dengan keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, ada 3 penembak di tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Tadi saya tanya bagaimana terhadap keterangan saksi tadi, apakah benar semua? Izin ya, untuk keterangan saksi sudah benar semua. Benar semua saksi ya. Oke, mohon izin yang mulia, untuk keterangan saksi sudah benar yang mulia. Nah ini artinya gini ya, memang ada cukup membuat aku masih tinggi subjektivitasnya. Karena apa? Karena konteksnya pada saat Baradae Eliezer ini mengatakan semua keterangan saksi adalah benar, itu adalah konteks pada saat dari orang tuanya Brigadir Joshua, bibinya, kakaknya, adiknya, semuanya itu sedang berkomunikasi dengan emosional. Sekali lagi, emosional itu bukan marah-marah, tapi penuh dengan perasaan. Pada saat mereka berkomunikasi, menangis seperti itu, mungkin ada secara pribadi, Baradae mengatakan, iya benar semuanya, karena agar tidak menyakiti hati orang-orang yang sedang berkomunikasi dengan dia. Karena kan dalam komunikasi ini kita bisa melihat bagaimana sedihnya ibunda Brigadir Joshua, begitupun juga ayahnya, bibinya juga sama seperti itu. Makanya agar tidak menyakiti hati mereka, Baradae hanya mengatakan, iya mohon izin benar semuanya. Tetapi ini diinterpretasikan dari Kamarudin Simanjuntak karena Kamarudin Simanjuntak adalah bagian dari kedua belah saksi tersebut. Apakah Kamarudin Simanjuntak salah atau tidak? Ya tidak salah juga, karena dia memang sudah mengatakan bahwa yang menembak itu berdasar informasi yang dia miliki adalah 3 orang, dan Baradae pada saat konteks ditanya oleh yang mulia hakim bahwa semuanya adalah benar. So, tetapi kan di kemudian setelah di persidangan yang pertama sebelum istirahat, akhirnya dari pengacara Baradae mengklarifikasi hanya ada 2 tembakan. Dan aku melihat mereka tidak mau untuk berperang opini di media massa, cuma dikatakan nanti di bagian pembuktian. Tetapi gini teman-teman, menurut aku sih tidak hal yang mustahil ada 3 penembak teman-teman. Karena apa? Dengan alat bukti yang telah dihancurkan setelah 48 jam setelah pembunuhan, itu adalah hal yang krusial. Ada alat-alat bukti yang sudah dihilangkan, makanya tidak memberikan petunjuk. Tetapi kalau secara logika, apakah itu mungkin? Mungkin sekali dengan petunjuk yang ada. Misalnya, inikah yang menjadi alasan Putri Chandrawati untuk ganti baju? Ataukah ini juga yang menjadi alasan kenapa 2 terdakwa lainnya yang juga saksi, Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR, yang mengatakan bahwa mereka tidak melihat gitu. Maksudnya gimana? Bribka RR selalu mengatakan awalnya bahwa apakah Anda melihat Ferdy Sambo menembak juga Brigadir Joshua? Dikatakan saya tidak melihat, alasannya sedang mengangkat HT dari partner yang juga sesama ajudan. Begitupun juga dengan Kuat Ma'ruf, dia mengatakan saya tidak melihat karena sangat jelas. Bagi aku kedua orang ini masih penuh dengan teka-teki. Karena apa? Ada petasan aja di kamar kita, apalagi ruangannya juga nggak besar ya di lokasi kejadian tersebut, di rumah dinas. Itu pun kalau ada petasan kecil aja, kita bisa langsung aware, kita bisa melihat apa kabar dengan suara tembakan gitu kan ya, yang sampai sekarang memang masih menjadi perdebatan. Sebenarnya ada berapa tembakan yang masuk ke tubuh Brigadir Joshua, apakah 4 ataukah 5, sementara kalau yang ditembakkan ke
ke dinding dan sebagainya itu ada sekitar berapa? Ada 7 atau 5 ya teman-teman ya. Karena itu juga masih terjadi simpang siur. Kemudian juga mengenai foto, ini adalah keterangan dari adik Brigadir Joshua, Mahareza Rizky. Pada saat dia memberikan kesaksian, dikatakan ternyata foto yang beredar selama ini, di mana Brigadir Joshua itu sedang menyetrika, kemudian memuji-muji, misalnya adalah bingung mau gaji berapa, multi talenta sekali, kakak kamu ini, statement dari Putri Chandrawati, itu adalah dikirim di tanggal 3 Juli 2022. Ini artinya adalah 5 hari sebelum terjadinya pembunuhan di Jakarta Selatan tersebut. Apakah lokasinya ini berada di Magelang ataukah berada di Jakarta Selatan? Tidak aku dapatkan keterangan detailnya, tetapi kalau aku lihat dari konteksnya, kemungkinan besar ini adalah di Magelang karena baju yang disetrika itu apakah indikasi di Magelang atau tidak, ya bisa aja sih baju setrika dibawa ke Magelang. Tetapi kalau aku lihat dari konteksnya, kemungkinan besar ini adalah lokasinya di Magelang. Karena ada juga keterangan yang disampaikan kalau nanti kami sudah pulang, main-main ya ke rumah yang ada di Jakarta Selatan tersebut, rumah pribadi, berarti itu mengindikasikan di sana juga teman-teman. Ibu Rosti dan juga lain-lain semuanya sih dalam ucapan mengatakan permintaan memberikan maaf ya untuk Baradae, tetapi bahasa tubuh semuanya memang tidak bisa dipungkiri. Maaf tersebut bukan berarti teman-teman ini gini ya, konsepnya gini teman-teman dalam dunia hukum ya. Kalau orang itu memberikan maaf, ya oke, itu maaf untuk Baradae sudah diberikan. Terlepas itu sudah 100% atau belum, itu adalah hati mereka masing-masing yang tahu. Tetapi walaupun sudah diberikan maaf seperti itu, kita sebagai penonton gitu, orang luar, jangan mengatakan, ya sudah kan udah dimaafkan, jadi udah bisa dibebaskan, begitu. Nggak seperti itu. Karena perannya Baradae itu adalah sebagai eksekutor dalam peristiwa ini. Ya harusnya tetap aja dia perannya sebagai eksekutor. Masalah hukuman nanti itu adalah hak dari yang mulia hakim. Yang mulia hakim itu bisa memutuskan hukuman mulai dari 1 hari sampai hukuman mati. Itu adalah hak dari yang mulia hakim. Tetapi konteksnya adalah apa-apa yang telah dilakukan oleh Baradae Eliezer, misalnya dia terlibat dalam perencanaan, misalnya dia menembak 3 kali, misalnya dia berbohong ini dan itu harus diungkapkan dalam persidangan. Memang dengan konteks dia sebagai seorang justice kolaborator, pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, hukuman diringankan dan sebagainya. Tetapi dalam cerita sebenarnya, faktanya, kita nggak boleh itu mengaburkan begitu aja. Karena kalau ada satu fakta yang kita tidak mau bahas karena akan menyakiti pihak tertentu, itu akan ngebuat kasus ini tidak akan terungkap faktanya seperti apa. Jadi, please teman-teman, pada saat kalian yang simpati dengan Baradae Eliezer, kemudian aku mengkritiknya bahwa tidak boleh seperti itu, bukan berarti aku tidak suka dengan Baradae Eliezer atau benci gitu. Sama sekali tidak ada rasa suka, tidak ada rasa benci, tetapi ini adalah hukum yang sedang kita bahas. Pada saat kalian membela Baradae Eliezer, kalian juga harus ingat ada keluarga dari Brigadir Joshua yang begitu sedihnya dari awal 3 bulan lalu sampai sekarang gitu. Mereka dari keluarga yang sederhana, kehilangan anak kesayangannya. Itu kan harus sisi yang kalian lihat juga. Jangan mentang-mentang simpati dengan Baradae Eliezer lantas melupakan apa yang telah terjadi ke Brigadir Joshua. So, that's my point yang aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live untuk ngebahas persidangan kasus Brigadir Joshua di 2 akun tersebut. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.